Halo, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Iya, Bu Rizka, apa kabar Ibu? Baik ya Bu ya, pagi ini ya. Alhamdulillah baik. Baik, kami ikut prihatin Bu dengan temuan Pak Sutri di Palembang yang nekat menjual bayi 3 hari via medsos dengan harga 52 juta. Sejauh ini bagaimana penelusuran hingga diketahui adanya modus tersebut ini Bu? Baik, terima kasih. Perlu kami jelaskan di sini bahwa untuk proses transaksi jual beli ini sudah dilakukan. Jadi untuk pelaku ini sudah memposting di Facebook untuk memasarkan ya, istilahnya memasarkan, diposting di Facebook itu sejak 5 bulan yang lalu. Ya. Demikian. Ya. Tapi ini anak kandungnya sendiri memang Bu? Sudah dipastikan seperti itu? Sementara sudah kami pastikan betul anak kandung dari yang bersangkutan. Oh iya. Dan modus penawaran bayinya seperti apa yang dilakukan di media sosial ini Bu? Jadi modus yang dilakukan sejak bayi itu sudah berumur 4 atau 5 bulan di dalam kandungan, pelaku yang merupakan ayah kandungnya sendiri sudah memposting di Facebook dengan modus adopsi. Nah, dengan modus adopsi di sana memasang kontak WhatsApp, kemudian ada informan kami yang menghubungi sejak sudah 5 bulan yang lalu sampai dengan kemarin pada tanggal 22 Februari kami melakukan transaksi dengan anggota polisi yang menyamar ya, undercover. Iya. Jadi sudah dipantau oleh pihak kepolisian sejak penawaran di awal-awal itu 5 bulan lalu Bu ya. Jadi iya, betul sekali. Waktu ditawarkan itu masih dalam kandungan. Usia kehamilan 4-5 bulan sudah ditawarkan kepada masyarakat melalui media sosial. Iya, media sosial betul. Iya, ditanya Bu, apa alasannya ketika itu? Kenapa menjual anak sendiri, terutama secara publik begini? Dari hasil pendalaman kami sementara masih seputar motif ekonomi. Oke. Ada lebih spesifik Bu, peran suami ketika tadi selain menawarkan di media sosial dan juga peran istri dalam kasus ini apa saja yang sudah ditemukan pihak kepolisian ini, Bu Rizka? Jadi dari hasil penyidikan kami memang yang sangat berperan aktif ini adalah suaminya. Jadi dari suaminya ini yang memposting, kemudian juga yang berkomunikasi dengan informan kami, yang membuka harga dan memang lebih aktif ke suaminya. Untuk sementara, untuk peran istri ini kami sementara masih sebagai saksi. Oke. Bagaimana pelaku menentukan harga 52 juta rupiah ini, Bu Rizka? Dari hasil komunikasi melalui WhatsApp dari pelaku sendiri yang menawarkan langsung seharga 52 juta. Kemarin kami sempat melakukan DP dulu, kemudian juga pada saat hari H-nya itu untuk melengkapi sisa uangnya, nah pada hari itulah kami melakukan penangkapan. Tapi betul ketika polisi mendatangi, menemui, seluruhnya memang sesuai dengan apa yang ditawarkan di media sosial? Anak dari biologis kedua orang tua tersebut, begitu Bu ya? Ya betul sekali, karena kami menelusuri juga dari tempat mereka dilahirkan, tempat pada saat dilahirkan bayi tersebut. Nah itu kami sudah telusuri semua. Oke, artinya ketika itu sebagai calon pembeli, apakah hanya tersebatas di komunikasi dan bertemu pada saat transaksi atau ada pendampingan ketika persalinan atau bagaimana ya, Bu Rizka? Kalau pendampingan persalinan kami hanya sifatnya memantau ya bahwa anak ini sudah dilahirkan ya, kemudian dari awal posting sudah berkomunikasi, demikian. Iya. Dan ketika itu polisi bertransaksi langsung di rumah yang bersangkutan? Menjanjikan di tempat, ada satu tempat tertentu, ada TKP, kemudian bersepakat untuk melakukan transaksi di tempat tersebut. Iya, suami istri dan anak tersebut ini Bu ya? Iya, betul sekali. Artinya ketika transaksi itu selesai, apakah maksudnya itu si anak ini bisa dibawa oleh pembeli pada saat itu? Iya, langsung bisa dibawa dengan modusnya adopsi. Wow. Kondisi anak ini sekarang di mana Bu? Dan bagaimana? Sementara pada saat dilakukan penangkapan itu kondisi ibu dan bayi sehat ya, sudah kami lakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, kondisinya sehat dan sementara kami kembalikan dulu ke keluarga. Kembalikan karena dulu kan ke butuh, keluarga. Karena baru berumur 3 hari butuh ASI ya, butuh perawatan. Iya. Seperti itu. Pasal yang dikenakan apa saja dan ancaman hukumannya seperti apa ini, Bu Rizka?
Jadi pasal yang kami kenakan yaitu tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F, junto pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ya. Jadi itu ancaman maksimalnya sampai dengan 15 tahun. Termasuk juga TPPO di situ, Bu ya, dan juga perlindungan anak di sini ya. Iya, betul sekali. Oke. Dan indikasi keterlibatan pihak lain atau mungkin ada jaringan? Apakah juga ada temuan pihak kepolisian ini, Bu? Untuk sementara hasil penyidikan kami, pelaku ini masih ayahnya dan status istrinya sebagai saksi. Ini tidak menutup kemungkinan juga ada keterlibatan pihak-pihak lain. Nah, ini masih kami terus dalami. Apakah ada kasus serupa yang sedang dikembangkan dari modus-modus atau hal-hal seperti ini, Bu? Yang memanfaatkan media sosial, begitu? Iya, betul sekali. Jadi tentunya ini akan kami terus pantau dan kami terus akan melakukan patroli di media sosial juga terkait hal yang serupa ya. Banyak sekali modus-modus serupa yang pada bulan sebelumnya tuh kami pernah menangkap juga dengan modus yang sama di aplikasi TikTok. Ada seperti itu juga kemarin. Wow. Pola akun atau ciri unggahan seperti apa, Bu, yang kerap kali digunakan oleh pelaku yang bisa dikenali oleh kita sebagai masyarakat awam ini? Jadi para pelaku ini secara terang-terangan memposting di media sosial, tapi dengan modusnya adopsi, Mas. Dengan modus adopsi, selalu itu, Bu ya? Iya, bahasanya modus adopsi seperti itu. Dan ketika kita mendapatkan unggahan seperti itu, apa yang harus kita lakukan ini, Bu? Baik, kepada masyarakat kami himbau kalau memang ada mendapatkan menemui mungkin pada saat scrolling menemui akun-akun atau postingan seperti itu, bisa melaporkan kami ke Direktorat PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan. Oke. Kemudian langkah pencegahan dari Polda Sumsel sendiri untuk memutus modus-modus seperti ini apa saja, Bu, yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Tentunya modus-modus seperti ini, upaya-upaya yang kami lakukan ada upaya preventif dan represif ya. Kalau upaya represif seperti ini ya, kami melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian untuk upaya preventifnya kami menghimbau melalui akun-akun media sosial Polda Sumatera Selatan. Baik. Ibu Rizka Aprianti, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan penjelasan, berbincang bersama kami Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini. Selamat kembali bertugas. Baik, Ibu. Sehat selalu, selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Demikian tadi Kasubdit 1, Ditres PPA PPO Polda Sumatera Selatan, AKBP Rizka Aprianti.